Setiap hari, sadar atau enggak, jutaan orang di Indonesia itu terus bergerak. Ada yang meninggalkan desa buat cari peruntungan di kota, menyeberangi pulau demi kesempatan baru, atau bahkan terbang ke belahan dunia lain. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng kekuatan di balik salah satu fenomena paling dasar, tapi juga paling kompleks di negara kita, mobilitas penduduk. Pernah kepikiran ya, apa sih yang bikin seseorang rela ninggalin kenyamanan rumahnya? Apa karena janji gaji yang lebih besar? Atau pengen pendidikan yang lebih baik buat anak-anaknya? Atau jangan-jangan ada alasan yang lebih mendesak, kayak susahnya cari pilihan hidup di tempat asal? Yuk kita cari tahu jawabannya. Semua pergerakan ini, mulai dari kamu yang tiap hari ngantor, sampai keputusan besar buat pindah negara, itu semua masuk dalam satu istilah, mobilitas penduduk. Gampangnya, anggap aja ini kayak detak jantung demografi sebuah negara. Ada pergerakan orang terus-menerus dari satu tempat ke tempat lain, entah itu cuma sementara atau buat selamanya. Nah, memutuskan buat pindah itu jarang banget, simple. Coba bayangin deh, ini kayak tarik tambang. Di satu sisi, ada hal-hal yang seolah-olah mendorong kamu buat pergi dari tempatmu sekarang. Terus di sisi lain, ada hal-hal yang menarik kamu ke tempat yang baru. Kita coba bedah dua kekuatan ini ya. Oke, di sini kita bisa lihat dua sisi dari koin yang sama. Faktor pendorong itu kondisi-kondisi yang kurang enak di tempat asal. Misalnya, susah cari kerjaan, gajinya kecil, atau fasilitasnya seadanya. Ini yang jadi dorongan buat pergi. Sebaliknya, faktor penarik itu ibarat magnet dari tempat tujuan. Gemerlap kota besar, universitas ternama, atau peluang bisnis yang kelihatannya menjanjikan. Nah, seringnya kombinasi dari keduanya inilah yang akhirnya bikin orang mantap buat bergerak. Oke, kita udah tahu kenapa orang pindah. Sekarang mari kita lihat gimana cara mereka pindah. Soalnya nggak semua pergerakan itu berarti pindah selamanya loh. Ada dua kategori besar. Mereka yang cuma numpang lewat buat kerja atau sekolah, dan mereka yang benar-benar angkat koper buat memulai hidup baru. Di sebelah kiri ada yang namanya mobilitas non-permanen. Coba bayangin deh para pejuang komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang tiap hari bolak-balik ke Jakarta. Mereka ini kan denyut nadinya ekonomi kota. Tapi KTP-nya tetap warga Bodetabek. Nah, di sisi kanan, itu baru namanya migrasi. Ini langkah yang jauh lebih gede, di mana satu keluarga memutuskan buat cabut akar dan menanamnya lagi di tempat yang benar-benar baru. Dan ini dia nih, beda paling mendasarnya secara administrasi. Buat para komuter atau pekerja musiman, KTP dan KK mereka nggak berubah. Secara hukum, mereka tetap penduduk kota A, walaupun mungkin kenyataannya mereka habiskan setengah hari buat kerja di kota B. Ini nih yang sering jadi tantangan unik buat pemerintah kota dalam merencanakan fasilitas publik. Sekarang kita naikin lagi levelnya. Kita geser dari pergerakan harian ke keputusan yang benar-benar mengubah hidup, migrasi. Ini adalah pergerakan di mana orang beneran pindah rumah. Entah itu cuma ke kota sebelah, pulau seberang, atau bahkan nyebrang lautan ke negara lain. Di dalam negeri sendiri, migrasi itu ada banyak macamnya. Yang paling kita kenal pastinya urbanisasi, alias arus orang dari desa ke kota. Tapi coba lihat yang lain. Ada transmigrasi, program pemerintah zaman dulu buat meratakan penduduk. Terus ada juga ruralisasi. Ini kebalikannya, orang kota yang malah pindah ke desa. Dan tentu ada evakuasi, yang sifatnya terpaksa karena ada bencana. Masing-masing punya cerita dan dampak yang beda banget. Pergerakan ini tentunya nggak berhenti di batas negara aja. Kalau ada warga Indonesia yang memutuskan pindah dan menetap di luar negeri, itu namanya emigrasi. Sebaliknya, kalau ada warga negara asing yang pindah ke sini, itu imigrasi. Nah, kalau ada warga kita yang udah lama di luar terus pulang lagi ke tanah air, itu namanya remigrasi. Di tengah-tengah itu semua, ada jutaan tenaga kerja Indonesia atau TKI, pahlawan devisa yang jadi tulang punggung ekonomi keluarga di kampung halaman. Dari data ini, kita jadi punya gambaran yang jelas kemana sih para pahlawan devisa kita ini paling banyak pergi. Mayoritas tujuannya ternyata negara tetangga kayak Malaysia dan Singapura, atau negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi. Ini bukti nyata dari faktor penarik yang tadi kita bahas. Permintaan tenaga kerja dan janji upah yang lebih baik, itu jadi magnet yang kuat banget. Kita udah bahas kenapa dan bagaimana orang pindah. Sekarang, pertanyaan paling penting, terus kenapa? Soalnya, setiap orang yang pindah itu kan meninggalkan ruang kosong di satu tempat dan mengisi ruang baru di tempat lain. Gerakan massa ini menciptakan efek domino. Ada untungnya, tapi ada juga ruginya buat semua pihak. Ini benar-benar kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, mobilitas bisa jadi mesin pemerataan. Uang kiriman dari pekerja migran bisa bangun desa, tenaga kerja yang datang bisa menggerakkan industri di kota. Tapi di sisi lain, wah, dampaknya bisa tajam banget.
Kota-kota besar jadi makin padat dan sumpek, sementara desa-desa malah kehilangan anak-anak muda terbaiknya. Jadi, ini bukan cuma soal orang pindah, tapi ini adalah dilema pembangunan yang serius banget. Dan ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Sebenarnya, mobilitas penduduk ini solusi atau malah jadi masalah baru? Apakah ini semacam katup pengaman yang bisa membuka peluang ekonomi? Ataukah ini justru bom waktu yang bikin kota jadi nggak layak huni dan desa jadi mati? Jawabannya jelas nggak ada yang gampang. Tapi satu hal yang pasti, cara Indonesia mengelola pergerakan penduduknya bakal jadi salah satu penentu utama masa depan bangsa kita.